Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Ahmad Muzaki dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3922050022. Di sini saya akan menjelaskan satu materi untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 ya, dengan dosen pengampu Bapak Hasan Haji SAG MM. Materi yang akan saya bawakan yaitu ibadah dalam Islam ya. Ibadah, pengertian ibadah. Yang pertama, pengertian ibadah dalam Islam. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan ataupun perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin ya. Jadi pengertian dari ibadah itu suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah terbagi tiga, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan atau perbuatan. Hati dengan niat, lisan dengan ucapan, dan badan dengan pergerakan atau perbuatan ya. Selanjutnya macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdah, yaitu setiap perbuatan yang telah disyariatkan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ibadah ghairu mahdah, yaitu setiap perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai ibadah, seperti belajar jika diniatkan karena Allah maka termasuk ibadah. Selanjutnya, syarat diterima ibadah. Syarat yang pertama diterima ibadah itu yang pasti ikhlas ya, ikhlas karena Allah semata, mengerjakannya bukan karena ada keinginan atau karena ingin dipandang manusia gitu, biar dipandang lebih baik atau segala macam. Yang pasti pertama adalah ikhlas untuk Allah semata ya, kita menjalankan ibadahnya, bebas syirik yang besar dan yang kecil. Terus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh ibadah. Yang pertama sholat, puasa, zakat, haji, berkata jujur, melaksanakan amanah, berbakti kepada orang tua. Ini adalah beberapa atau sebagian kecilnya aja dari ibadah ya. Sebenarnya ibadah tuh cakupannya banyak ya. Cakupannya sebenarnya itu ibadah banyak, karena bisa dibilang kita hidup di dunia itu tujuannya ya suruh ibadah kayak gitu. Tujuannya suruh ibadah. Kita dihidupkan di dunia untuk ibadah dan dipulangkan ke akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban dari ibadah itu sendiri gitu. Terus keutamaan ibadah ialah mengingat Allah, terus menjadi penolong, mencegah perbuatan keji dan munkar, menghapus dosa, untuk syukur kepada Allah, amalan utama, menghapus semua kesalahan, cahaya di hari kiamat. Jadi keutamaan ibadah itu yang pertama adalah mengingat Allah ya. Jadi kalau kita ibadah itu kita senantiasa mengingat Allah, lalu menjadi penolong. Terkadang nilai ibadah yang kecil pun bisa menjadi penolong gitu di saat kita nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat gitu. Selanjutnya kedudukan ibadah dalam Islam. Ibadah dalam agama Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoi olehnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam ke dalam keadaan hina dina. Ini tidak merupakan suatu hadis ya, atau suatu ayat. Lalu catatannya untuk kita itu, kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepadanya dan akan kembali kepadanya dengan semua pertanggungjawaban yang kita perbuat di dunia semasa hidup. Jadi kita hidup semata-mata hanya untuk beribadah. Jika kita hidup tidak untuk beribadah, ya untuk apa kita dihidupkan gitu intinya. Terus yang kedua itu, jadi teruslah beribadah dengan berbuat baik yang diridhoi oleh Allah, serta menjauhkan segala bentuk larangannya. Jadi ibadah simpelnya itu bisa diartikan sebagai perbuatan baik, kebajikan yang selaras dengan hadis maupun Al-Quran ya, yang ada dalam hadis maupun Al-Quran, dan intinya menjauhkan segala bentuk larangannya, larangan-larangan yang
sudah Allah beritahukan pada Al-Quran maupun hadis, larangan-larangannya kita jauhkan. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila materinya memang sedikit karena pengetahuan saya juga masih terlalu minim untuk menjelaskan terlalu panjang ya. Intinya ibadah itu adalah pilar utama kehidupan kita. Jika kita hidup tidak untuk beribadah, lalu kita untuk apa kita dihidupkan gitu. Dan semua yang kita lakukan di dunia pasti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.